Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Muhammad Akbar, NIM 122030111. Ini adalah mata kuliah Big Data Analysis. Untuk saat ini saya akan membahas tentang pernyataan Purbaya, analisis M0 dan GDP. Okey. Untuk memahami hubungan antara stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pernyataan Purbaya dalam Rapimnas Kadin, kita harus melihat ekonomi sebagai satu sistem besar yang saling terhubung. Stabilitas makro bukan sekadar soal inflasi rendah atau nilai tukar stabil, tetapi tentang bagaimana uang beredar. Aktivitas ekonomi real dan kepercayaan pelaku usaha bergerak secara seimbang. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai M0 dan GDP menjadi sangat relevan. M0 adalah representasi paling dasar dan likuiditas dalam perekonomian, sedangkan GDP, khususnya GDP real, adalah cerminan aktivitas ekonomi nyata. Ketika Purbaya berbicara mengenai likuiditas, stimulus dan optimisme terhadap pertumbuhan serta penerimaan negara, sebenarnya yang sedang ia bahas adalah hubungan fundamental antara uang beredar dan output ekonomi. M0 sebagai fondasi stabilitas moneter. M0 adalah uang beredar dalam arti sempit yang mencakup uang kartal yang beredar di masyarakat serta cadangan bank di bank sentral. M0 sering disebut sebagai bahan bakar awal perekonomian. Tanpa M0 yang cukup, sistem keuangan akan kering, transaksi melambat dan aktivitas ekonomi terhambat. Namun, stabilitas makro tidak menuntut M0 yang besar, melainkan M0 yang proporsional. Jika M0 terlalu kecil, ekonomi mengalami kekurangan likuiditas. Jika M0 terlalu besar, resiko inflasi meningkat. Jika M0 terlalu besar, resiko inflasi meningkat. Disinilah peran bank sentral menjadi krusial, menjaga agar pertumbuhan M0 sejalan dengan kebutuhan ekonomi real. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan M0 tidak bisa dilepaskan dari tujuan menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan. Ketika ekonomi melambat, penambahan likuiditas menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi. Namun, ketika ekonomi mulai memanas, likuiditas harus dikendalikan agar tidak memicu inflasi. GDP real sebagai cerminan aktivitas ekonomi nyata. GDP real adalah ukuran paling penting untuk melihat apakah penambahan likuiditas benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi nyata. GDP nominal bisa meningkat hanya karena inflasi, tetapi GDP real menunjukkan apakah produksi barang dan jasa benar-benar bertambah. Dalam konteks stabilitas makroekonomi, hubungan antara M0 dan GDP real harus bersifat konstruktif. Artinya, setiap peningkatan likuiditas idealnya mendorong peningkatan output, bukan hanya kenaikan harga ketika M0 tumbuh lebih cepat daripada GDP real. Maka tekanan inflasi menjadi tidak terhindarkan. Sebaliknya, jika GDP real tumbuh tanpa dukungan likuiditas yang memadai, pertumbuhan bisa terhambat kerana kekurangan pembiayaan. Indonesia selama ini relatif berhati-hati menjaga keseimbangan ini. Pertumbuhan GDP real Indonesia cenderung moderat dan tidak stabil. Pertumbuhan GDP real Indonesia cenderung moderat dan stabil, tidak melonjak tajam seperti beberapa negara berkembang lain. Ini menunjukkan bahawa pengelolaan likuiditas termasuk M0 relatif disiplin dalam kerangka stabilitas makro. Mengaitkan pernyataan Purbaya di Rapimnas Kadin. Ketika Purbaya menyampaikan optimisme dalam Rapimnas Kadin,
khususnya terkait stimulus likuiditas, peran perbankan, dan dampaknya terhadap ekonomi. Yang sebenarnya ia tekankan adalah efektivitas transmisi likuiditas ke sektor real. Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam kerangka stabilitas makro yang lebih besar. Purbaya melihat bahwa likuiditas yang disalurkan melalui sistem keuangan, baik dalam bentuk stimulus, pelonggaran likuiditas, atau dukungan pembiayaan, berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya memperkuat GDP real. Ketika GDP real tumbuh, penerimaan negara juga meningkat dan stabilitas makro semakin kuat. Namun, optimisme ini bersyarat likuiditas harus benar-benar mengalir ke sektor produktif, bukan hanya berhenti di sektor keuangan atau aset non-produktif. Jika M0 bertambah tetapi GDP real tidak meningkat secara sepadan, maka kebijakan tersebut justru akan melemahkan stabilitas makro. M0, likuiditas dan dana usaha konteks Kadin. Rapimnas Kadin adalah forum dunia usaha. Dalam konteks ini, pernyataan Purbaya dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kebijakan moneter dan sektor keuangan diarahkan untuk mendukung aktivitas usaha. Dunia usaha membutuhkan likuiditas untuk ekspansi, investasi, dan operasional. Ketika likuiditas cukup dan biaya pembiayaan terjangkau, dunia usaha lebih berani mengambil resiko. Namun, dari sudut pandang stabilitas makro, dukungan likuiditas ini harus tetap berjalan dengan kapasitas ekonomi. Jika dunia usaha menyerap likuiditas untuk kegiatan produktif, membangun pabrik, memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, maka GDP real akan meningkat dan stabilitas makro menguat. Tetapi, jika likuiditas lebih banyak digunakan untuk spekulasi atau kegiatan non-produktif, maka manfaat terhadap GDP real menjadi minim. Disinilah pentingnya hubungan antara M0 dan GDP. Likuiditas adalah alat, GDP real adalah tujuan. Perbandingan dengan negara lain, pelajaran global. Jika kita bandingkan dengan 9 negara lain, terlihat bahwa negara yang gagal menjaga keseimbangan antara uang beredar dan output ekonomi yang sering mengalami ketidakstabilan makro. Beberapa negara berkembang mengalami inflasi tinggi karena pertumbuhan M0 jauh melampaui pertumbuhan GDP real. Negara lain justru mengalami stagnasi karena likuiditas terlalu ketat. Indonesia berada di posisi menengah, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat. Ini menjelaskan mengapa pertumbuhan GDP real Indonesia relatif stabil dibanding banyak negara lain. Pernyataan Purbaya mencerminkan keyakinan bahwa kebijakan likuiditas Indonesia masih berada dalam koridor stabilitas, bukan kebijakan yang agresif tanpa kendali. M0, GDP, dan stabilitas makro hubungan kausal. Dalam kerangka stabilitas makroekonomi, hubungan M0 dan GDP dapat dijelaskan sebagai berikut. M0 menyediakan likuiditas dasar. Likuiditas mendorong kredit dan investasi. Investasi meningkatkan produksi. Produksi meningkatkan GDP real. GDP real memperkuat stabilitas makro. Namun, rantai ini bisa terputus jika salah satu mata rantai tidak berfungsi. Pernyataan Purbaya dapat dipahami sebagai penegasan bahwa pemerintah dan otoritas keuangan optimistis mata rantai tersebut masih bekerja dengan baik di Indonesia. Resiko yang tetap harus diwaspadai. Meskipun optimisme itu beralasan, tetap ada resiko jika pertumbuhan GDP real
melambat sementara likuiditas terus ditambah. Stabilitas makro bisa terganggu, tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar, dan ketidakseimbangan eksternal bisa muncul. Kerana itu, kebijakan likuiditas harus selalu disesuaikan dengan kapasitas ekonomi real. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, menjaga keseimbangan M0 dan GDP menjadi semakin penting. Stabilitas makro bukan hasil dari kebijakan tunggal, tetapi hasil dari kehati-hatian dan koordinasi yang konsisten. Kesimpulan analisis, jika kita hubungkan dua pembahasan sebelumnya dengan pernyataan Purbaya di Rapimnas Kadin, maka intinya adalah sebagai berikut. Stabilitas makroekonomi Indonesia bertumpu pada kemampuan menjaga keseimbangan antara likuiditas M0 dan pertumbuhan ekonomi real atau GDP real. Pernyataan Purbaya mencerminkan keyakinan bahawa likuiditas yang dikelola saat ini masih berada dalam jalur yang mendukung pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Selama M0 tumbuh seiring dengan GDP real, stabilitas makro akan terjaga. Namun jika keseimbangan ini terganggu, maka optimisme harus diimbangi dengan kewaspadaan. Di sinilah peran kebijakan moneter, fiskal dan dunia usaha menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.